sekali lagi ini menjadi ayam telur, apakah rute dulu, ada maskapai dulu, atau ada penumpang dulu. Semua menunggu, penumpang menunggu maskapai menunggu penumpang. Ini tidak akan ada solusi kalau sama-sama saling menunggu. Oke, kita doakan saja semoga Bandara Kertajati ke depan bisa jauh lebih baik lagi dan okupasi terus meningkat sebagaimana halnya kereta cepat Jakarta Bandung yang sehingga saat ini sudah melampaui di 2 juta penumpang. Karena Air Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Kanda. Sahabat sekalian, hari ini tanggal 14 Maret 2024 saya akan ada perjalanan menuju Denpasar. Saya akan naik Citylink karena ada netizen menanyakan, coba dong jangan Super Elite saja, sekali-kali Citylink. Padahal saya udah beberapa kali ya upload Citylink dan AirAsia juga. Oke, hari ini saya mencoba penerbangan ke Denpasar menggunakan Citylink pada pukul 2:11:35. Oke, bersama Kang Kanda Air Indonesia. Majalengka ya. Majalengka Denpasar besok Kamis nih tanggal 14 Maret pulang pergi ya, pulang Sabtu. Oke, lihat tiket murah kan ya. Jadi makanya kalau Anda mengatakan tiket mahal murah itu bagi saya itu apa ya, dipengaruhi oleh situasi ya. Kemarin 1,2 kan, 1,3, 1,6 malah kemarin ya waktu saya ke Bali. Sekarang kan 600 tuh, 700 lah ya. Oke, besok saya berangkat yang pakai Citylink ya, karena kemarin ada netizen coba dong pakai Citylink. Oke, saya pakai Citylink aja ya, besok pada pukul 12.50. Oke, untuk berangkatnya, untuk pulangnya dari Bali Denpasar. Oke, Super Airjet. Oke, saya pulangnya pakai Super Airjet ya. Ini jam 12.30 atau Citylink lagi. Oke, Citylink lagi aja ya, nggak apa-apa ya, biar agak sorean. 12.30 tapi terlalu ini ya. Oke, bentar mana ya, mendingan oke, kalau lihat cuaca kayaknya mending ini. Kalau lihat cuaca mending pas jam 13 ini ya. Kayak Citylink lagi ya. Oke, Bali, Majalengka Bali hari Kamis 14. Oke, pulangnya dari Bali ke Majalengka pakai Citylink lagi jam 11.35. Oke, semuanya 1,5 ya. Oke, lanjut. Ya, oke, baik sahabat sekalian, jadi demikian ya untuk masalah tiket. Sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa harga tiket memang fluktuatif ya. Saya tidak bisa menjustifikasi bandara Suta lebih murah atau Kertajati lebih mahal. Oke sahabat sekalian, kita langsung saja beberapa informasi terkait bandara Kertajati ya. Beberapa hari yang lalu saya juga sudah memberikan informasi ya tentang yang sedang viral, yaitu pilot dan co-pilot yang ketiduran ya. Ini saya juga agak was-was nih, bayangkan nih cuaca juga lagi begini ya. Mudah-mudahan penerbangan saya dari Kertajati ke Bali dalam keadaan lancar ya, dan situasi cuaca juga bisa mendukung. Ya, beberapa hari sebelumnya ada kunjungan dari Pak Menteri Menhub ya, dan juga dari Dirlantas meninjau persiapan dalam rangka mudik ya, termasuk juga Pak Gubernur PJ Pak B, di mana juga dalam kunjungannya ke Kertajati di sini banyak sekali berita-berita nih. Coba Anda bisa di browsing ya. Pak B juga di sini melihat bahwa kondisi BJB, memang okupasi penumpang di BJB ini masih jauh dari harapan. Intinya ini perlu ada peningkatan. Namun kita sudah diketahui juga ya bahwa pemerintah juga sudah ikut membantu, terutama menyiapkan armada waktu itu untuk memberikan diskon untuk travel ya. Namun sampai saat ini juga masih tetap, dan bahkan nih Pak BJ pun Pak PJ Pak B pun meminta agar ada penambahan rute ya. Hal ini lagi ramai-ramainya sekarang nih ya. Jadi beliau juga mengungkapkan bahwa ini seperti telur dan ayam ya. Maskapai juga menunggu okupansi, sementara penumpang juga menunggu ada rute enggak. Nah, sementara Pak PJ juga Pak B mengatakan bagaimana bisa menjual kalau tidak ada rute. Nah, itu jadi ini memang perlu ada duduk bersama nih sepertinya ya, antara pemerintah, pengelola BJB dan juga maskapai, sehingga ini bisa terus ya, bandara Kertajati ini bisa dikembangkan atau bisa bisa dibangkitkan. Di sini ada beberapa berita yang cukup menarik ya, dari mulai bandara Kertajati sulit didongkrak penumpangnya ya. Lalu Pak
PJ Gubernur Pak B Mahmudin juga mengajukan penambahan jadwal dan rute. Ini saya setuju nih, supaya jelas yang dijualnya apa gitu. Lalu berikutnya juga sepi penumpang, Pemprov Jawa Barat usulkan tanpa rute ya. Banyak, silakan Anda tinggal di browsing beberapa informasi terkait kondisi Bandara Kertajati yang memang sulit didongkrak ya. Tepat pada pukul 9:46 saya sudah tiba di area Bandara BJB Kertajati, dan nampak ini habis hujan ya, dan alhamdulillah ini cerah nih. Tadi dan semalaman angin sangat kencang, dan memang kalau lihat dari BMKG situasi cuaca ini kurang bagus ya, terutama laut. Bahkan di Bali itu air laut naik ya. Kemarin dapat info dari Pantai Kusambel, Nusa Penida, naik sekitar 1 meter ya. Terima kasih. Kalian nampak untuk rumput-rumput sudah mulai dibabad ya. Udah mulai dirapihin. Ada banyak yang komplain nih teman-teman netizen ya, dan ternyata ini lagi digundulin tuh. Oke, sesaat lagi kita akan tiba di terminal keberangkatan, dan saya nanti terbang pada pukul 12:30, dan saya sudah check in lewat online, dan saya menggunakan Citylink yang diberangkatkan nanti pada pukul 12:30 waktu Indonesia bagian barat. Mas kalian, saya sudah tiba di terminal kedatangan, dan ternyata memang sepi. Memang keberangkatan di sini pada pukul 12 ya sahabat sekalian, sehingga mungkin para penumpang nanti datang pada pukul 11 ya, atau setengah 12. Saya kepagian memang. Oke, inilah akibat jarang penerbangan, akhirnya ya begini. Makanya pantas ya tadi Pak B mengatakan bahwa untuk okupansi memang masih jauh, harusnya per hari itu 7.500, sementara sekarang baru sebatas di 2.000 penumpang. Tinggal pergi saya. Oke, sobat sekalian, napak jadi benar-benar ya begini kondisinya Bandara Kertajati ya. Jadi betul kata Pak B, kita bisa membantu promosi Kertajati kalau sebatas rute yang ada ya akan begini terus ya. Ini dilema ya, betul-betul ayam telur nih. Apakah menunggu okupansi banyak dulu ya, atau bagaimana ya? Tuh ada orang turis, satu orang tuh, ada orang bule tuh. Ya dilema memang ya. Betapa besarnya bandara ini, namun penumpangnya sepi ya. Oke, kita doakan saja dalam waktu beberapa ke depan ya, ini bisa bangkit kembali, dan tentu perlu tangan dingin ini dan tangan baja ya, yang bisa membangkitkan bagaimana Bandara Kertajati ini bisa betul-betul menjadi bandara yang betul-betul bagus ya. Tuh Pak Bay juga bilang tuh, bayang kata Pak Bay. Nah ini PJ Gubernur Jawa Barat. Kita masuk, saya mau check in, mau ngambil tiket ya untuk Citylink. Lihat. Oke sahabat sekalian, sekarang pada pukul 9.55 Anda bisa lihat situasi di Bandara Kertajati ya. Ini ada penumpang yang berarti ini keberangkatan jam 12.30 ya, 12.30 ini berarti ini penumpangnya yang Citylink ya. Sementara untuk yang Super Airjet yang sebelah sana itu pun masih belum ada ya. Anda bisa lihat ini hanya ada 1 orang 2 orang ya, yang sedang siap-siap untuk check in ya. Sementara untuk Citylink yang satu pesawat dengan saya, Anda bisa lihat di sini pun ada 4 orang ya. Anda bisa lihat di sini ada 4 orang. Jadi 5 dengan saya berarti. Sementara untuk Air Asia, Anda lihat di sana Air Asia ini tidak ada petugas sama sekali malah. Oke, ini memang jadwalnya masih sedikit, sehingga untuk para pegawai pun ini mungkin masuk sesuai dengan jam penerbangan ya. Oke. Ya, sahabat sekalian, di sini di lantai 3 di ruang check-in, di sini ternyata ada booth ya. Nampaknya ini untuk live ya, di acara-acara apa gitu, berakhlak ya, berorientasi pelayanan ya. Dan ini juga ada booth-booth ya yang memberikan informasi. Namun ketika saya lihat di IG pun ya, di IG Kertajati ini memang
kurang begitu gencar juga ya untuk promosinya. Makanya saya bantu ya dengan YouTube saya, konten saya, semoga bisa ikut mendongkrak okupansi, minimal bisa memberikan informasi buat sahabat-sahabat sekalian yang akan naik di Bandara Kertajati. Oke, bersama Kakanda Indonesia, mantap. Pada pukul 12 ya, ini ternyata petugas masih belum ada nih. Di sini baru ada CS. Kita tanya dulu. Citylink sudah mandiri ya. Oke. Ini. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan tiket dan ini memang untuk pencetakan kartu check-in ini menggunakan mandiri ya. Oke. Nampak juga sudah ada penambahan. Ternyata memang sekarang diarahkan untuk check-in dengan mesin mandiri ya. Ada bisa ngasih di sini di check-in untuk pelaporan mandiri ya. Dan di sini untuk para petugas yang di customer service atau di sini ya di bagian check-in ini belum pada datang. Dikatakan memang biasanya untuk bagasi ya, barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam bagasi. Dari sini ada beberapa 1-2 penumpang yang sudah hadir di sini dan baru memasuki tempat ya. Ya, nampak petugas dari Citylink sedang menanti kedatangan calon penumpang ya. Kita langsung aja menuju ke tempat ini ya, ruang tunggu. Oke, ikuti bersama Kakanda Indonesia, mantap. Udah keberangkatan. Ruang keberangkatan. Dan untuk pesawat Super Ejet juga terbang pada pukul 12:50 ya. Kita lihat jadwalnya. Ternyata untuk yang Super Ejet tadi udah berangkat ya pada pukul 9, sementara pada pukul 12:50 dan 13:30 di Citylink diberangkatkan ke Denpasar dan ke Balikpapan. Sementara sore harinya pukul 13:50 adalah ke Medan ya. Oh, ternyata memang sedikit ya penerbangan. Sekarang ini dibuka ya. Nah, tuh untuk umroh. Dibuka sekarang nih. Kayaknya ada sekarang yang nggak diumroh deh. Tuh, internasional domestik. Baru nih, saya baru lihat ini. Kemarin masih tertutup kalau nggak salah ini. Oke, kita langsung ke ruang tunggu ya. Kita ingin ngecek seberapa banyak penumpang pada hari ini tanggal 14 Maret. Ini memang masih jauh waktunya. Sobat sekali, sekarang baru pukul 10 lewat sedikit ya. Sementara penerbangan pada pukul 12:50. Oke, kita lihat dulu ya. Ya, kita lihat di sini ya, di dekat dengan area ruang tunggu ada lounge ya, bukan ya? Ini cafe ya. Booth ya untuk Hoki 76. Dan nanti ada coming soon juga untuk Blue Sky Lounge ya. Tuh, Blue Sky Premier Lounge. Masih banyak yang kosong sobat sekalian. Tuh, baru sebatas ini. Tuh. Oke, kita akan masuk ruang tunggu ya, melalui security check. Sementara untuk Starbucks di dalam ruang tunggunya ini sudah ada boothnya ya, namun belum buka. Nampak juga di sini masih pagi ya, jam 10:04. Maaf, ini masih sepi ya. Dan untuk ruang biasa di sini saya merokok. Sekarang udah nggak bisa. Pada pukul 10:24 waktu Indonesia Barat ya. Suasana di ruang tunggu ini sangat sepi ya. Ya, Anda bisa lihat di sini hanya ada 1-2 penumpang. Ya. Sekarang hanya menunggu ya keberangkatan pada pukul 12:50 untuk Citylink ke Denpasar. Biasanya Super Ejet juga ada
kok nggak ada hari ini, hanya tadi pagi, berarti hanya satu kali penerbangan pada pagi hari ya, jam 9. Waduh. Bahkan Air Asia pun tidak ada. Gimana nih? Oke. Sekali lagi sekarang pada pukul 10:26 waktu Segan Barat, berarti masih ada waktu sekitar 2 jam lagi ya. Dan inilah situasi di bandara Kertajati. Penerbangan nanti kita hanya ada satu penerbangan ke Denpasar ya, sementara nanti akan dilanjut ke Balikpapan ya. Oke, berita di kunjungan Pak Gubernur, PJ Gubernur dan Kemenhub dalam rangka antisipasi Lebaran ya, dan memang ternyata ini memang sulit sepertinya untuk mendongkrak okupansi di Bandara Kertajati ini. Bahkan Anda bisa baca ya beberapa media dari hasil kunjungan kemarin rame banget ya tentang betapa susahnya ini untuk mendongkrak bagaimana agar Bandara Kertajati ini langsung bisa okupasinya sesuai dengan harapan, yaitu di 7.500 per hari. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini berbeda dengan kereta cepat Jakarta Bandung yang justru sekarang ini sudah mencapai di angka 2 juta lebih ya, bahkan yang tadinya hanya 20 keberangkatan sekarang menjadi 26 keberangkatan. Bahkan kemarin ditambah lagi per 15 menit akhirnya. Jadi dikarenakan memang okupansi dari penumpang baik dari arah Jakarta ataupun dari Bandung ternyata ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini Kertajati juga bisa terus ya dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah ataupun oleh maskapai. Dan sekali lagi saya garis bawahi bahwa memang ini perlu perjuangan semua pihak, baik itu Pemda, Bandara Kertajati itu sendiri dan juga maskapai ya, untuk bisa sama-sama berkomitmen untuk memajukan, dan tentu butuh waktu dan modal dan juga tenaga dan pikiran. Oke, bersama Kakanda di Bandara Kertajati. Jos. Oke, sahabat sekalian, demikian yang dapat Kakanda sampaikan pada liputan kali ini. Saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa ada berita kemarin ya dari beberapa media yang tadi saya sampaikan, dan juga kita melihat tadi dari sisi tiket ya penerbangan ke Denpasar, dan ternyata juga hari ini yang biasanya sehari bisa mencapai 4 khusus untuk Super Airdia, ternyata sekarang hanya satu kali penerbangan ke Denpasar, itu pada pagi hari. Ini entah karena memang bulan puasa sedikit penerbangan atau bagaimana. Artinya ini sudah okupansi memang kurang, juga ternyata jadwal penerbangan pun dikurangi. Nah, sementara pernyataan dari pihak Pemprov yang kita ketahui bahwa Pak Bey sebagai PLT Gubernur mengatakan bagaimana mungkin kita bisa menjual kalau tidak ada rute yang kita bisa dibantu untuk menaikkan okupansi di Bandara Kertajati. Sekali lagi, ini menjadi ayam telur, apakah rute dulu, ada maskapai dulu, atau ada penumpang dulu? Semua menunggu, penumpang menunggu maskapai, maskapai menunggu penumpang. Ini tidak akan ada solusi kalau sama-sama saling menunggu. Oke, kita doakan saja semoga Bandara Kertajati ke depan bisa jauh lebih baik lagi dan okupasi terus meningkat sebagaimana halnya kereta cepat Jakarta Bandung yang sehingga saat ini sudah melampaui di 2 juta penumpang. Bersama Kakanda, Engra Indonesia. Mantap. Dan jangan lupa simak terus perjalanan Kakanda penerbangan dari sini ya sampai ke Kertajati. Dan ada isu kemarin tentang pilot dan kopilot tidur ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di maskapai Citylink ya, dan berikutnya juga untuk maskapai yang ada di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mantap.